learn some new tricks. You found a master, haven't you? You're looking at her. Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palai Film dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film The Last Airbender, The Legend of Aang yang rilis pada tahun 2024. Episode 7 dan 8. Episode ini mengisahkan tentang serangan negara api ke suku air utara. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong, yuk mari gas ke alur ceritanya. Kisah bermula dari Pangeran Zuko dan pamannya, yakni Jenderal Iroh. Mereka dikejutkan dengan informasi yang diberikan oleh Letnan Ji. Letnan Ji tidak sengaja mendengarkan informasi tersebut dari percakapan antara Letnan Endang dengan utusan dari Raja Api. Utusan itu memberitahu Letnan Endang jika Raja Api Ozai memerintahkan pasukannya untuk menangkap Zuko karena telah berkhianat kepada Raja Api. Personal guard to bring Prince Zuko. Treason? Setelah mendengarkan informasi tersebut, Iroh yakin ini adalah ulah dari Zhao yang telah berhasil meyakinkan Raja Api jika Zuko adalah seorang pengkhianat. Seketika Iroh pun menyuruh Zuko segera pergi dari tempat itu untuk bersembunyi sementara waktu. To leave now. Lieutenant Ji. Setelah itu, Zuko pun segera pergi dengan menggunakan perahu kecil. Ternyata benar dugaan Iroh. Zhao telah merencanakan ini semua untuk menjebak Zuko. Too easy to get him to take the bait. While we tell the Fire Lord about a traitor. Sementara itu, Pangeran Zuko mulai menyadari jika semua ini adalah jebakan. Dia melihat minyak yang sengaja ditumpahkan di perahu tersebut. Ternyata itu adalah bom jelly. Seketika bom itu pun langsung meledak dan membuat Jenderal Iroh dan Letnan Ji kaget. Jelly. Prince! Iroh. I'm sure he's been. Beralih ke tempat lain, terlihat Katara, Sokka, dan sang avatar terbang menaiki Ava. Mereka sedang dalam perjalanan menuju suku air di utara, yakni tempat di mana para pengendali air tinggal. Mereka berencana akan berguru kepada pengendali air yang ada di sana. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai. What did it? We finally made it. This is Beautiful. Sesampainya di sana, Han mengajak mereka untuk menemui yang lainnya. Lalu, kepala suku air utara yakni Arnuk dan semua penduduk suku air menyambut kedatangan mereka. Lalu Arnuk pun memperkenalkan guru pengendalian air senior yakni Guru Paku. Dan yang selanjutnya adalah putrinya sendiri yang bernama Yue. Yue sendiri adalah pemuka spiritual suku air utara. This is Master Paku, he, our tribe's spiritual leader. I can't tell you the joy it brings us, hospitalities, and our protection. Di sela-sela penyambutan mereka, kemudian sang avatar memberitahu kepala suku air jika mereka dalam bahaya, karena dia mendapat petunjuk jika suku air utara akan diserang oleh negara api. Namun ternyata Arnuk sudah mengetahui hal tersebut. Tempo hari, pengintai mereka melihat armada kapal perang negara api sedang menuju ke sana. Namun sekarang mereka senang dengan kedatangan sang avatar. Dengan kekuatan besar sang avatar, mereka berharap bisa menghadapi para pasukan negara api yang akan menyerang. It is a great day for our city, with a feast. Di saat itu juga, Sokka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Putri Yue. Sokka merasa pernah bertemu dengan Putri Yue sebelumnya. Have we met her before? Beralih ke Jenderal Iroh dan Laksamana Zhao. Di sana terlihat ada drama bersimpati atas kejadian yang menimpa Pangeran Zuko. Laksamana Zhao berpura-pura tidak tahu siapa dalang dari peristiwa terbunuhnya Pangeran Zuko. Namun Jenderal Iroh seketika memberitahu siapa dalang utamanya. I've lost all shred of humanity in flesh and blood. I see. Beralih ke Kerajaan Api, di sana terlihat Azula yang terus saja berlatih karena ingin membuktikan kepada ayahnya, yakni Raja Api Ozai, bahwa Azula bisa menjadi yang terkuat dan bisa melebihi kakaknya Zuko hingga dia juga bisa diberikan tugas untuk menangkap sang avatar. Namun Raja Api Ozai menganggap itu belum cukup dan terus saja menempatnya supaya jauh lebih kuat. Knows you're the best.
Send every bender. Beralih ke suku air utara, mereka terlihat sedang merayakan pesta penjamuan untuk sang avatar dan teman-temannya. Di sana Sokka terus saja memandangi Putri Yue dari kejauhan. Mungkin Sokka mulai jatuh cinta padanya. Lalu Katara pun menyuruh Sokka untuk mendekati Putri Yue. Sokka, Southern Water Tribe. Sementara itu, terlihat Pakku menghampiri Katara. Pakku memberikan sedikit penjelasan bahwa pengendalian air itu mengikuti arus kehidupan. Katara sama sekali belum mengetahui jika aturan di suku air utara tidak memperbolehkan wanita ikut dalam peperangan. Wanita boleh mempelajari ilmu pengendalian air hanya untuk pengobatan medis. Setelah itu Pakku pun menyuruh Katara untuk menemui Yagoda besok pagi. Go and find Yagoda. Beralih ke Sokka, kali ini dia benar-benar sudah mabuk asmara. Dia semakin terpesona dengan Putri Yue. Sokka terus memandangi Putri Yue yang sedang membuat es krim dengan kemampuan pengendalian airnya. Lalu Sokka pun segera mendatangi Putri Yue untuk mencicipi es krim tersebut. Setelah mencicipi es krim, Sokka mencoba mengobrol lebih dekat lagi. Mereka pun mengobrol dengan santai. Tak berselang lama datanglah Han. Dia memberitahu Yue jika penduduk suku air utara sudah siap untuk melakukan doa bersama. Lalu Yue pun segera pergi. One of the priests could have come. Sesaat sebelum Putri Yue pergi, tiba-tiba Sokka melihat ikat rambut yang dipakai oleh Putri Yue. Ikat rambut tersebut sama persis dengan yang dipakai oleh rubah yang pernah Sokka jumpai dulu di alam roh. Sebagai avatar, tentunya kemampuannya sudah tidak diragukan lagi dalam mengendalikan 4 elemen. Mereka mendengar kabar jika avatar sudah berkelana cukup jauh dan sering membasmi kejahatan, bahkan mengalahkan monster. Oleh karena itu Pakku dan Arnuk menggantungkan harapannya kepada sang avatar. Akhirnya sang avatar pun memberitahu mereka jika dia belum menguasai semua elemen. Lalu kedatangannya ke suku air pun adalah untuk belajar kepada mereka tentang ilmu pengendalian air. Sontak Arnuk dan Pakku pun kecewa dan meninggalkan sang avatar. Beralih ke Katara. Dia sudah tidak sabar untuk belajar ilmu pengendalian air. Dengan segera dia mendatangi Yagoda. Namun Katara tidak menyangka sama sekali jika Yagoda hanya mengajarkan ilmu pengendalian air untuk pengobatan medis. Karena memang di suku air utara, wanita tidak diperbolehkan untuk ikut perang. Sontak Katara pun kecewa, lalu dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Allowed to fight. Beralih ke avatar. Terlihat Putri Yue mengantar avatar ke kuil Kuruk. Kuruk adalah sang avatar pendahulu yang berasal dari suku air utara. Tujuannya mereka ke sana adalah untuk meminta petunjuk dari avatar Kuruk dalam menghadapi negara api yang sebentar lagi akan menyerang. Lalu Putri Yue pun memberitahu jika sudah lama tidak ada yang meminta bantuan dari Kuruk. Banyak orang yang sudah melupakannya. Selama jadi avatar, Kuruk kurang memperhatikan dunia ini. Kabarnya Kuruk lebih terobsesi dengan dunia roh dan lebih sering berada di sana. Jadi Kuruk jarang hadir ketika suku air mempunyai masalah. Tapi mereka berdua yakin bahwa Kuruk mempunyai alasan. Must be more to his story. The only one who could possibly understand. Lalu dengan segera Aang memasuki dunia roh untuk bertemu dengan avatar Kuruk. Di sana Aang menjelaskan kepada avatar Kuruk jika suku air utara akan hancur diserang oleh negara api. Namun avatar Kuruk tidak mempercayai jika negara api bisa menghancurkan suku air utara karena hasil pertempuran bergantung pada Aang. Namun Aang tidak percaya diri dengan kemampuannya. Dia berharap bisa mendapatkan bantuan dari avatar Kuruk dengan membantu membangkitkan kekuatannya seperti apa yang pernah dilakukan avatar Kyoshi dulu. Namun avatar Kuruk tidak bisa melakukannya, karena setelah perang melawan roh-roh jahat yang hendak memasuki dunia ini, tubuh avatar Kuruk menjadi rusak dan kotor. Jadi dengan kondisi itu mustahil Kuruk bisa mengendalikan wujud avatarnya. Be able to control the Avatar state, and despite all my sacrifices, the Avatar must. Di saat Aang sedang berada di alam roh, tiba-tiba Sokka mendatangi kuil avatar Kuruk untuk menemui Putri Yue karena Sokka masih penasaran dengan ikat rambut yang dipakai oleh Putri Yue. Lalu Putri Yue pun mengakui jika hal itu benar. It was you. Yes. Lalu Putri Yue pun menceritakan sejarahnya. Setelah lahir, Putri Yue sakit parah. Kemudian ayahnya memohon pada roh untuk menyelamatkannya. Lalu keajaiban pun terjadi. Roh bulan mengabulkan permintaan ayahnya dengan meniupkan sebagian rohnya untuk menyembuhkan Putri Yue. Setelah itu rambutnya pun berubah menjadi putih. Setelah kejadian itu, Putri Yue bisa memasuki dunia roh dan dengan kemampuannya bisa menghubungkan manusia dengan spiritualitasnya. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi pendeta. Why I became a priestess is to visit the spirit world. Tak berselang lama, Aang pun kembali dari dunia roh. Putri Yue bertanya apakah avatar Kuruk bisa membantu mereka. Namun kenyataannya Aang harus berjuang sendiri melawan pasukan negara api. Mama yang. Beralih ke Katara yang sangat bersemangat untuk berperang melawan pasukan negara api.
Kali ini dia mendatangi Paku untuk menanyakan posisi dia dalam pertempuran nanti. Namun Paku tetap tidak mengizinkan Katara untuk ikut dalam pertempuran nanti, karena Katara dianggap tidak cukup kuat. You're not strong enough. Women, lay down your life for everyone here. Southern tribe, happen here. Setelah itu, Katara mencoba mengadukan hal itu kepada Aang. Katara berharap Aang bisa membujuk Putri Yuwu untuk dapat mengizinkan Katara ikut dalam pertempuran nanti. Namun Aang tidak setuju, karena Aang juga takut kehilangan Katara dan Sokka dalam pertempuran nanti. I can't lose you and Sokka. Singkat cerita, armada kapal perang negara api pun tiba. Jenderal Iroh mencoba memancing Laksamana Zhao untuk membocorkan strategi penyerangan terhadap benteng ais kokoh yang dimiliki oleh suku air utara. Lalu Laksamana Zhao mengatakan bahwa kapal-kapal mereka sudah dilengkapi dengan senjata baru yang mematikan. Namun ada rencana lain yang jauh lebih utama dan bisa menjamin kemenangan mereka, yakni dengan membunuh salah satu roh yang ada di tempat suci suku air. Importantly, we made arrangements. This. Setelah itu, Jenderal Iroh pun segera memberitahu Pangeran Zuko tentang rencana Laksamana Zhao tersebut. Namun Jenderal Iroh terkejut kenapa Laksamana Zhao bisa seberani itu. Dia curiga jika Laksamana Zhao telah bersekongkol dengan Putri Azula. Beyond him. It's almost Beralih ke Putri Azula, sudah bosan dengan permainan ayahnya. Azula pun menolak untuk bertarung lagi. Dia merasa seperti dipermainkan oleh ayahnya. Lalu dia pun segera pergi. Sontak hal itu membuat Raja Api Ozai murka dan langsung menembaknya dengan api. Hal itu tentu saja memancing amarah Azula hingga dia mengeluarkan kekuatan api petir biru miliknya. Let me go into the world and show you. Sementara itu, Katara sedang sibuk melatih ilmu pengendalian airnya. Dan Sokka pun mendukungnya, karena Katara berhak menentukan jalannya sendiri, bukan Paku atau yang lainnya. Lalu Katara pun berencana mengajak Paku untuk bertarung dengannya. I'm gonna challenge Paku to... You were right. Keesokan harinya, Katara menemui Paku untuk mengajaknya bertarung demi membuktikan bahwa Katara layak mengikuti pertempuran nanti. Namun tetap saja Paku menolaknya lalu meninggalkan Katara. Akhirnya Katara pun menyerangnya dengan air. Sontak hal itu membuat Paku kesal dan langsung bertarung dengan Katara. Dalam pertarungan itu, Katara pun sempat kewalahan. Namun dengan semangat yang membara, akhirnya Katara melanjutkan pertarungannya. That all you got? Walaupun mendapatkan kekalahan, namun Katara dikagumi para pemuda yang ada di sana. Those ice discs. How did you... Well, I doubt anyone... Just say I lost. Setelah itu, Katara dan Sokka pun berusaha meyakinkan Aang agar mereka dapat bertempur bersama. Whose and not yours. Yeah, you. You got that right. Mission's here. And to fight. Tanpa basa-basi, Aang dan Katara segera melawan pasukan negara api. Sementara itu, Sokka berusaha menyusup ke kapal yang lain. Setelah berhasil mengalahkan beberapa pasukan negara api, mereka segera pergi untuk memantau jumlah musuh yang tersisa. One ship down. You gotta be kidding me. Beralih ke Pangeran Zuko dan pamannya Jenderal Iroh. Mereka tengah sibuk menyusun strategi untuk menembus benteng suku air utara, karena dindingnya sangat kokoh dan tebingnya begitu tinggi, dan itu mustahil untuk didaki. Namun Pangeran Zuko tetap akan mencobanya karena khawatir jika Laksamana Zhao mendahuluinya untuk menangkap sang avatar. Kemudian Jenderal Iroh pun memberikan saran untuk mencari celah retakan air di pesisir, karena disitulah aliran air hangat dari kota. Dan itu bisa menjadi jalan masuk untuk Pangeran Zuko. Lalu dengan segera Pangeran Zuko pun berangkat. We'll meet again. Di tempat lain,
Avatar dan yang lainnya sedang menyusun strategi karena jelas sudah mereka kalah jumlah dengan pasukan negara api. Akhirnya Arnuk pun segera menarik pasukan patrolinya untuk memperkuat pertahanan mereka. Defensive lines. Forgive me, Admiral. Di tempat lain, mereka kesulitan untuk menembus pertahanan benteng suku air utara. Lalu Laksamana Zhao pun segera menunjukkan armada canggihnya, yakni balon udara yang bisa terbang. Hal ini dilakukan karena Laksamana Zhao berencana menyerang dari berbagai titik. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba terdengar tembakan dan itu pertanda jika perang segera dimulai kembali. I thought I made myself clear. Women are not. This is about the survival of the water. You know. Setelah berusaha meyakinkan Paku, akhirnya Katara pun diizinkan untuk membantu peperangan tersebut. Wall needs reinforcement. Sementara itu, Putri Yuo pun tak ingin tinggal diam, karena merasa khawatir dengan keselamatan putrinya. Lalu Arnuk pun segera memanggil Sokka untuk mengawal Putri Yuo. With Yue and help her move the people away so the princess stays safe. Lalu Sokka pun segera pergi membawa Putri Yuo ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, pertempuran pun berlanjut hingga malam hari. Kemudian Laksamana Zhao pun berangkat dengan menggunakan balon udara untuk masuk di titik yang lain. Dia akan segera melakukan rencana utamanya tersebut. Like tonight, their powers will be at their peak. Beyond this realm, which is why it's moon. A rare Laksamana Zhao berkata jika tabir antara dunia roh dan dunia fisik menipis pada malam hari, dia diberi petunjuk oleh pendeta di negara api, dengan mengamati pasang surut laut yang dipengaruhi bulan. Karena itu para pengendali air yakin hidup mereka berasal dari roh samudra, dan kekuatan mereka berasal dari roh bulan. Roh-roh itu melepas keabadian mereka selama 1 malam setiap tahun untuk hadir di tengah pengendali air, menjelma dalam bentuk fisik dan menjadi bagian dari dunia fana. Lalu pendeta itu pun segera memberikan pisau khusus yang bisa membunuh roh bulan kepada Laksamana Zhao. Between light and darkness. and death. Setelah itu, Jenderal Airoh pun mulai memahami rencana Laksamana Zhao. Tentu saja Jenderal Airoh tidak setuju dengan rencana tersebut karena bisa mengacaukan keseimbangan dunia. Tampering with the spirit world, are you? Sementara itu, di sela-sela pertarungan Aang, Avatar Kuruk muncul di bayangan Aang. Dia memperingatkan Aang tentang pisau milik Avatar Kuruk yang dibawa oleh Laksamana Zhao. Pisau itu dibuat dengan material dari dunia roh. Jika pisau itu kembali lagi ke utara, itu artinya ada orang yang berniat membunuh roh bulan atau roh samudra. Materials from the spirit world. You're going to... Not a monster. I'm only gonna kill the moon. Setelah mendengar peringatan dari Avatar Kuruk, seketika Aang segera mencari di mana Sokka dan Putri Yuo berada. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba ada sebuah insiden yang hampir membuat anak itu tertimpa reruntuhan. Namun Momo seketika mengorbankan dirinya hingga terluka parah. Barely. Seketika Putri Yuo pun berusaha menyelamatkan Momo dengan membawanya ke kolam roh. Where are... Spot in the north. Putri Yuo bercerita jika dulu di saat dirinya sakit, pendeta membawanya ke kolam tersebut untuk mendapatkan pertolongan. Karena tempat tersebut merupakan sumber energi spiritual di negeri mereka. To the source of all spiritual energy. Setelah Momo dimandikan di kolam tersebut, secara ajaib Momo bisa pulih kembali. Thank you. Sementara itu, balon udara Laksamana Zhao terlihat sudah mendekati kolam tersebut. Seketika Putri Yuo bertanya-tanya benda apakah itu. Mereka pun segera mencari tahunya. Lalu Laksamana Zhao dan Jenderal Airoh turun dari balon udara itu dan segera berjalan menuju kolam tersebut. Beralih ke Aang. Dalam perjalanannya dia dihadang oleh Pangeran Zuko yang telah berhasil masuk ke benteng suku air utara. Lalu Pangeran Zuko memaksa Aang untuk ikut dengannya. Namun Katara menghadangnya dan membiarkan Aang pergi sendiri, sementara Katara akan melawan Pangeran Zuko. And you're coming with me, now! You learned some new tricks.
found a master, haven't you? You're looking at her. Akhirnya Ang pun sampai di kolam itu. Dan di sana dia melihat sudah ada Jenderal Iroh dan juga Laksamana Zhao yang sangat senang melihat roh bulan dan roh samudra. Laksamana Zhao sudah tidak sabar untuk membunuh roh bulan. Yes! Zhao! Without the moon, the world wouldn't want that. Jenderal Iroh seketika melarang Laksamana Zhao untuk tidak membunuh roh bulan, karena Jenderal Iroh tahu dengan konsekuensinya. Namun Laksamana Zhao menawarkan posisi penting ketika nanti dia menjadi Raja Api. Lalu seketika Laksamana Zhao pun mengambil roh bulan untuk dibunuh. Ang pun mencoba membujuk Laksamana Zhao untuk menghentikannya, namun dia tetap saja akan membunuhnya dengan pisau tersebut. Lalu sesaat sebelum Laksamana Zhao menusuk roh bulan, tiba-tiba Jenderal Iroh menyerangnya hingga roh bulan itu terlepas dari tangannya. Ang pun berusaha mengambil roh bulan tersebut, tapi Laksamana Zhao berhasil menusuk roh bulan hingga mati. Setelah roh bulan mati, kekuatan para pengendali air pun seketika menghilang. Kekuatan mereka langsung melemah karenanya. Negara api pun segera memanfaatkan hal tersebut. Mereka terus menyerang benteng pertahanan suku air utara. Satu persatu para pengendali air mulai kalah dan terluka. Pertempuran pun terus berlanjut. Mereka penuh semangat memperjuangkan suku air utara. Beralih ke Ang, kekacauan pun terjadi di kolam itu. Setelah kematian roh bulan, semuanya hampir putus asa. Hingga akhirnya kekuatan avatar Ang pun muncul dan Ang memutuskan untuk bersatu dengan roh samudra. Meskipun hal tersebut sangat beresiko, karena Ang tidak akan pernah kembali jika dia bersatu dengan roh bulan. Namun Ang tetap melakukannya sebagai bentuk pengorbanannya untuk semua. This is my time or my world. Setelah Ang menyatu dengan roh bulan, kekuatan besar pun muncul. Kekuatan air samudra yang berbentuk monster bangkit, dan dengan segera menyerang para pasukan negara api. Sementara itu, dalam kekacauan itu, Jenderal Iroh terlihat berusaha mencari keberadaan Pangeran Zuko dan dia pun berhasil menemukannya. You're alive. Uncle. The Avatar. There is no... We can't. We must! Dalam perjalanan, tak disangka Pangeran Zuko bertemu dengan Laksamana Zhao. Sontak dia pun langsung menyerangnya. You're alive. Akhirnya Pangeran Zuko berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun sesaat sebelum Pangeran Zuko menghabisi Laksamana Zhao, Laksamana Zhao berusaha memprovokasi Pangeran Zuko. Dia mengatakan jika ayahnya Raja Api Ozai telah mempermainkannya. Ayahnya hanya memanfaatkan Pangeran Zuko untuk memotivasi adiknya Azula. Lalu Laksamana Zhao pun membuka semua rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Pangeran Zuko. The Fire Lord to send me the Yuyan Archer swords. Seketika Pangeran Zuko pun melampiaskan kekecewaannya. Beruntung Laksamana Zhao segera menghindar. Memanfaatkan kelengahan Pangeran Zuko, Laksamana Zhao mencoba menyerang Zuko dari belakang. Namun beruntung Jenderal Iroh segera menolongnya. Beralih ke roh samudra dan Ang, mereka terus saja menyerang para pasukan negara api.
Pertempuran hebat pun terjadi di antara mereka. Katara terus saja berusaha menyadarkan Aang, karena Katara tidak mau kehilangannya. Di saat mereka putus asa dengan keadaan Aang, tiba-tiba Putri Yue mempunyai ide, yakni dengan mengorbankan dirinya. Karena semasa kecil Putri Yue pernah diselamatkan oleh roh bulan. Jadi ada nafas kehidupan roh bulan di dalam dirinya. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengembalikannya. Time for me to give it back. Please don't. You don't have to do this. Akhirnya Yue pun segera melakukan pengorbanan tersebut, meskipun Sokka telah melarangnya. Setelah itu, bulan pun kembali bersinar. Aang pun merasa tenang dan berusaha kembali ke kehidupan manusia. Aang, I know you think you don't belong in this world. If you had you, I need you. Akhirnya Aang pun kembali ke kehidupan manusia. Setelah pertempuran semalam, banyak korban jiwa yang berjatuhan. Hal itu membuat Aang merasa bersalah dan sedih. Di tempat lain, Sokka terlihat sangat sedih. Lalu dia pun meminta maaf kepada Arnok karena tidak bisa menjaga Putri Yue. I couldn't protect her. My daughter always made her. Beralih ke Jenderal Iroh dan Pangeran Zuko. Mereka akhirnya berhasil selamat dan pergi dari tempat tersebut. Stay out of the worst of the battle. You want to do. Jenderal Iroh memutuskan untuk beristirahat sementara dalam pengejaran sang avatar. A man needs his rest. Sementara itu, Aang masih saja terbelenggu dengan perasaan bersalah karena melihat suku air utara yang hancur. No. None of that is your Namun Katara dan Sokka selalu menghibur Aang. Anyone else hungry? Why is it? Says the kid with the melon head. Beralih ke Kerajaan Api, Raja Api Ozai telah mendengar kabar bahwa Avatar masih hidup. Namun Raja Api Ozai sudah menduga akan hal itu, karena menaklukkan suku air utara adalah hal yang mustahil. Alasan Raja Api Ozai menyerang utara adalah sebagai pengalihan. Utara bukanlah target utama, karena yang menjadi target utama adalah kerajaan tanah. And the total conquest. Lalu pendeta itu memberitahu Raja Api Ozai, jika Pangeran Zuko ada di dalam peperangan suku air utara, dan korban jiwa pasukan negara api sangat banyak. Namun Raja Api Ozai menganggap hal itu adalah hal biasa dalam peperangan. Sometimes you have to sacrifice. Sementara itu, setelah Azula dianggap telah cukup kuat, akhirnya dia diberikan misi penyerangan berikutnya, yakni penyerangan kerajaan tanah oleh Raja Api Ozai. Di tempat lain, pendeta dan Raja Api Ozai tengah menyambut datangnya komet Sozin, karena membutuhkan waktu 100 tahun hingga komet itu datang lagi ke bumi. Sekian alur cerita film The Last Airbender, The Legend of Aang tahun 2024. Semoga ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Sampai berjumpa lagi di film seru lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.